Teman-teman semua, nggak semua orang itu wajib punya NPWP loh. Bahkan ada yang disuruh bikin NPWP, padahal sebenarnya belum wajib. Nah, di video ini saya jelasin siapa aja yang wajib, siapa aja yang belum wajib, biar nggak salah paham lagi soal pajak. Oke teman-teman semua, kita mulai dari orang pribadi ya. Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan tidak juga melakukan pekerjaan bebas, artinya apa? Artinya dia karyawan. Nah, orang pribadi karyawan ini apakah harus punya NPWP? Jawabannya ya, wajib. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau penghasilannya sudah di atas PTKP. Sekarang PTKP itu berapa? Kalau bujangan 54 juta setahun. Kalau menikah ditambah lagi 4.500.000. Nah, setiap tanggungan maksimal 3 tambah 4.500.000 lagi. Ini semua diatur di pasal 7 Undang-Undang PPH. Misalnya nih teman-teman semua, masih bujangan, jualan kecil-kecilan di Shopee, setahun cuma dapat 50 juta. Pertanyaannya, perlu punya NPWP nggak? Jawabannya, tidak perlu, karena masih di bawah PTKP. Tapi di lapangan sering kejadian. Misalnya, mau daftar Shopee Affiliate, terus disuruh bikin NPWP, padahal belum dapat duit apa-apa. Boleh nggak bikin NPWP? Boleh aja. Wajib nggak? Sebenarnya belum wajib. Kenapa? Karena yang mewajibkan itu bukan platform, tapi undang-undang pajak. Sekarang kita bedakan ya. WPOP karyawan, kalau dia karyawan dan penghasilannya sudah di atas PTKP, itu wajib daftar NPWP. Lalu, kalau WPOP yang melakukan kegiatan usaha, apa itu kegiatan usaha? Contohnya kayak dagang, baik dagang di toko fisik maupun dagang online. Seperti dagang online di Shopee, Tokopedia, Instagram, TikTok Shop, itu kegiatan usaha. Kemudian WPOP yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, ini sering ketukar. Pekerjaan bebas itu bukan karyawan. Pekerjaan bebas itu dilakukan oleh tenaga profesional. Contohnya notaris, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, termasuk juga pemain musik, penyanyi, pembawa acara atau host, pelawak, stand up komedian, bintang film, bintang sinetron, sutradara, kru, film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, atlet atau olahragawan, nasihat, dan pengajar. Nah, jadi kalau misalnya saya diundang sharing akuntansi pajak nih, misalnya di kampus atau di sekolah, pemotongan pajaknya itu bukan tarif karyawan, tapi tarif pekerjaan bebas. Nah, perhitungannya ada di PPH pasal 21, dan ini sering saya bahas di konten-konten sebelumnya. Kemudian selanjutnya ialah wanita kawin yang dikenai pajak terpisah. Ini sering bikin bingung. Pak, kok ada wanita kawin segala? Yang belum kawin gimana? Wanita kawin yang memilih atau diwajibkan pajaknya terpisah dari suami. Kalau terpisah, dia jadi subjek pajak tersendiri dan wajib punya NPWP sendiri. Selanjutnya ialah warisan yang belum terbagi. Ini juga subjek pajak. Kalau orang pribadi meninggal dunia, meninggalkan warisan, dan warisannya belum dibagi, maka warisan tersebut menjadi subjek pajak. Di praktiknya gimana? Biasanya ada pengurus harta warisan, bisa notaris atau lawyer. Mereka datang ke kantor pajak, bawa surat kematian, dokumen pendukung, dan NPWP-nya nanti nomornya tetap sama, tapi namanya berubah. Contohnya Tuan A menjadi Tuan A garis miring, warisan belum terbagi. Kalau harta warisan itu menghasilkan penghasilan, pajaknya ditagihkan ke NPWP tersebut. Yang wajib punya NPWP juga ialah WP badan seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Lalu WP instansi pemerintah. Contohnya kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor polisi, kementerian, lembaga negara lainnya. Semua itu wajib punya NPWP. Lalu kapan wajib daftar NPWP? Nah, ini penting. Untuk orang pribadi karyawan, saat timbul kewajiban punya NPWP adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah penghasilan pada suatu bulan yang disetahunkan sama atau melebihi PTKP. Ini bahasa undang-undang dan memang harus dibiasakan baca seperti ini. Kalau mau paham pajak, harus familiar dengan bahasa undang-undang. Jadi teman-teman semua, nggak semua orang langsung wajib punya NPWP. Yang wajib itu ialah karyawan di atas PTKP, pelaku usaha, pekerjaan bebas, wanita kawin pajak terpisah, warisan belum terbagi, lalu WP badan, dan instansi pemerintah. Kalau konten ini ngebantu, like, follow, dan share ke teman-teman semua yang masih bingung soal NPWP. Dan kalau mau bahas lanjutan, tulis di komentar.